Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bu Sofi tina pangajaran bahasa dan sastra Sunda. Kumaha kaayaan hidup sadaya? Mugia sehatnya. Kanggo nu ujur mangga urang sami-sami doakeun mugia si enggal sehat deui. Amin. Saata curang ngawitan pangajaranana supados berkah, mangga urang sami-sami baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammad nabiyina wa rasula wa bi zirni iman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk kita mulai pembelajarannya. Sekarang silakan kalian buka buku paketnya halaman 46 tentang ngalengkapan kalimah ku istilah dina miara ingon-ingon, melengkapi kalimah dalam menggunakan istilah memelihara binatang peliharaan ya. Pek lengkapan ku istilah dina miara ingon-ingon anu geus disadiakeun di kolom belah katuhu. Silakan kalian melengkapi dengan istilah dalam memelihara binatang peliharaan yang sudah disiapkan di kolom belah sebelah kanan. Katuhu itu dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya adalah kanan. Pertama ya, Ibu coba hartikan dulu. Salah satu anu diingu ku urang kade ulah telat mere titik-titik. Binatang yang dipelihara oleh kita, awas jangan lupa telat memberi. Kedua, lamun urang miara ucing kudu disuntik titik-titik anti rabies. Kalau kita memelihara kucing harus disuntik titik-titik anti rabies. Jatnika boga japati sajodo, kandangna disebut. Jatnika mempunyai burung merpati satu pasang, kandangnya disebut. Lauk hias lalucu warna-warni ditempatkeun dina, ikan hias sangat pada lucu warna-warni ditempatkan di dalam. Kang Lukman rek nyen titik-titik pikeun ngandangan hayam. Kang Lukman Kang itu artinya dalam bahasa Indonesia abang ya. Jadi Bang Lukman akan membuat titik-titik untuk ngandangan hayam. Jadi untuk memberi tempat atau mengurung ayam. Rupa-rupa lauk di titik-titik ari dikeun paraban teh mani renghab. Rupa-rupa ikan, lauk itu ikan di titik-titik. Kalau sedang dikasih makan, sangat lahap, renghap itu jadi pada naik ke atas ceplok-ceplok gitu pada makanin ikannya ya. Pada makanin parabnya atau makanannya. Ketujuh, nyiruan anu dikukut ku urang engkena ngahasilkeun lebah, yang nyiruan itu lebah dalam bahasa Indonesianya. Yang dipelihara oleh kita nanti akan menghasilkan. 8, domba jalu dipoyankeun di buruan dicangcang dina. Domba jalu itu artinya jantan. Jadi domba jantan yang sedang dijemur, dipoyankeun itu dijemur di bawah matahari ya. Matahari pagi yang sedang dijemur di buruan. Di buruan itu artinya di halaman, dicangcang dina, dicangcang itu ditaliin gitu. Ditaliinnya. 9, titik-titik ilaharna seharusnya titik-titik anu dikukut ku urang sok diarah dogna. Biasana ilahar itu biasanya yang dipelihara kita itu suka diambil telurnya. 10, karapyak kandang munding ari kandang kuda. Karaprak itu nama kandang atau tempat memelihara munding itu kerbau ya. Jadi munding itu kerbau. Karapyak kandang munding. Jadi namanya tempat memelihara kandangnya atau tempatnya kerbau itu dalam bahasa Sunda namanya karapyak. Ari kandang kuda. Kalau kandang kuda itu namanya apa? Nah, kita coba lihat ya. Yang ABC-nya, yang kolom belah katuhu atau kolom sebelah kanan. Pagupon itu adalah istilah tempat atau kandang memelihara japati. Dalam bahasa Indonesianya japati, dalam bahasa Sundanya japati, dalam bahasa Indonesianya itu merpati ya. Kemudian paranje itu tempat atau kandangnya ayam, kandangnya ayam ya, atau juga bisa kandang domba. Balong itu adalah kolam tempat memelihara ikan. Parab ya, kalau parab itu artinya makanan buat binatang ya, itu namanya parab. Untuk memberi makanan binatang itu namanya parab. Madu tahu ya, vaksin juga tahu. Puyuh itu burung, sejenis burung. Gedogan itu tempat memelihara atau kandangnya kuda.
Nah, untuk kandang kuda ini ada beberapa orang atau beberapa daerah yang berbeda penyebutan namanya. Ada juga daerah yang menyebut, beberapa daerah di Jawa Barat ada yang menyebut kandang kuda ini gedogan gitu. Sedangkan di Bogor sendiri kandang kuda ini juga ada yang menyebut namanya sebagai istal. Jadi kalau misalnya ada yang menyebutkan gedogan hari ini atau pembelajaran istal, kita mengenai tanda baca sudah kandangnya selesai. kuda. Kita tutup sama-sama dengan membaca Patok tahu ya, patok majlis. Subhanakallahumma wa yang bihamdika ditancapkan asyhadu ke an la tanah ilaha illa gitu. anta Akuarium tahu. astaghfiruka wa atubu Insyaallah ilaik. ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan Ngagabungkan kalimah, menggabungkan Assalamualaikum kalimah. warahmatullahi Peku hidup gabungkan kalimah nu aya wabarakatuh. di handap. Silahkan kalian gabungkan kalimah yang ada di bawah. Ilikan itu lihat dulu contohnya, kata ilikan heula contohnya, liatin dulu contohnya. Mun geus beres di pigawe, kalau sudah selesai dikerjakan, terus ke hidup baca saurang-saurang. Kemudian baca oleh kalian, tapi nggak usah ya, kita lihat saja ya. Ucing teh bager, tapi mun diheureun mah sok ngoet. Ucing teh baik, tapi mun diheureun sok ngoet itu nyakar ya. Tapi kalau diheureun mah, kalau dibecandain suka nyakar katanya gitu. Nah, ini juga nanti kalian bisa pelajari, ini contohnya ya. Lauk hias warna-warni mani aralus hanjakal hargana mahal. Lauk hias warna-warni mani aralus hanjakal hargana mahal. Nah, nomor 3 juga seperti itu. Maman resepen miara hayam sanajan jadi nambah gawe. Jadi hanya dipisahkan oleh koma ya. Yang titik di sini jadikan koma. Huruf besar pada sana S sanajan diganti menjadi huruf kecil ya, karena huruf besar ini hanya ada di awal kalimat ya, kecuali untuk kata-kata tertentu. Nah, tugas kalian adalah silakan, kan tadi Ibu sudah menerangkan dan sudah mencoba menerjemahkan bahasa Sunda ini ke dalam bahasa Indonesia. Tugas kalian adalah kalian boleh isi bagian 1 ini, nih yang tugasnya ini dari 1 sampai dengan nomor 10 ya. Jadi kalian harus perhatikan lagi apa yang sudah Ibu terangkan di awal. Kalian silakan mengisi tugas yang halaman 46 dari nomor 1 sampai nomor 10 yang ada di halaman 47. Cocokkan ya dengan option yang dengan kalimah yang ada di kolom sebelah katuhu. Artinya sebelah katuhu adalah sebelah kanan. Ibu kalau sebelah kiri namanya apa? Kalau sebelah kiri dalam bahasa Sunda namanya kenca. Kenca dan katuhu. Kiri dan kanan. Oke, jangan lupa tugasnya kirimkan ke GCR ya. Ibu tunggu ya nak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita hari ini tentang miara ingon-ongon dan menggabungkan kalimat sudah selesai. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kurangnya hanya Ibu yang punya dan lebihnya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.